Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Amrullah, salah seorang tenaga pendidik mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan atau sering disebut guru PJOK. Kita awal pembelajaran ini tentang permainan bola besar. Bola besar nanti itu ada 3. Pertama adalah sepak bola, yang kedua bola voli, yang ketiga bola basket. Hari ini kita akan belajar yaitu sepak bola. Seperti kalian ketahui, kalian sudah pernah atau sering nonton pertandingan sepak bola. Kita lihat bahwa pertandingan sepak bola itu pemainnya 11 orang, lawannya pun 11 orang. Setelah itu tujuannya apa? Untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Setelah itu kita bertahan untuk mempertahankan gawang kita supaya tidak kemasukan atau terjadinya gol. Sepak bola adalah permainan yang sangat sulit karena terdiri dari 11 orang pemain yang pada dasarnya mempunyai karakter berbeda-beda. Setelah itu mereka mempunyai bakat kemampuan yang beda-beda. Ada yang menjadi penyerang, ada yang menjadi pemain tengah, ada yang menjadi pemain belakang, dan ada yang menjadi penjaga gawang. Pengertian sepak bola pada dasarnya banyak yang mengatakan atau banyak yang berpendapat itu berbeda-beda. Tapi di antara pendapat tersebut pada umumnya mereka mengatakan bahwa sepak bola itu adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak atau menendang bola, yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola. Cabang olahraga yang menggunakan bola yang terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh 2 tim. Masing-masing tim beranggotakan 11 orang pemain inti. Nah, maksudnya di sini pemain inti itu ada 11. Memang pada dasarnya sepak bola juga ada mempunyai pemain cadangan. Jumlahnya bisa sampai 6 orang. Tapi yang boleh bermain hanya 3 orang yang masuk ke lapangan. Permainan olahraga sepak bola ini itu menggunakan kedua kaki dan semua bagian tubuh lainnya. Hanya tangan yang dilarang, karena tangan ini hanya boleh dilakukan oleh yang namanya penjaga gawang. Jadi penjaga gawang itu adalah pemain yang posisinya paling belakang atau berdiri di belakang mister gawang, dan dia hanya 1 orang. Dalam sejarahnya sepak bola ini sebenarnya sudah ada sekitar abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Cina. Maksudnya sebelum Masehi itu berarti sebelum lahirnya Nabi Isa. Berarti sekitar 2 atau 300 tahun sebelum Nabi Isa lahir itu permainan sepak bola sudah ada, yaitu di Cina. Pada masa itu ada masa dinasti Han. Masyarakat mereka itu adalah menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Mereka kebanyakan pelaksanaan ini itu dilaksanakan pada saat perayaan-perayaan besar seperti hari kelahiran Kaisar Cina. Nah, mereka mengadakan pertandingan sepak bola. Sejarahnya di Cina tersebut permainan sepak bola itu disebut suco
atau ada juga yang disebut tanco. Nah, pertandingan ini untuk melatih fisik tentara. Kebanyakan yang kata Bapak tadi, mereka melaksanakan ini saat-saat perayaan hari-hari besar. Di Jepang juga ada, sama seperti di Cina, yaitu seperti bermain sepak bola, yaitu menendang bola kecil. Setelah itu ada tujuannya, ada gawangnya. Di Jepang itu lebih kenal dengan nama kemari. Setelah itu, selain di Jepang juga di Romawi juga ada, dikenal juga dengan nama khas patun. Dalam sejarahnya juga ada perkembangan yang awalnya itu di Perancis, jadi mereka seperti bermain bola gitu. Setelah itu menyebar ke Normandia, dari Normandia itu akhirnya ke Inggris yang disebut dengan nama Choli atau Chol. Nah, dari sinilah yang akhirnya Inggris itu mengatakan bahwa mereka yang mempunyai atau menjadi bapaknya sepak bola modern. Karena dari permainan inilah cikal bakal adanya peraturan sepak bola. Jadi Inggris yang awal-awal membuat peraturan itu mainnya 11-11, ada yang namanya penjaga gawang, adanya namanya jarak atau ukuran lapangan, ada yang namanya wasit, ada yang namanya pergantian pemain dengan adanya peraturan-peraturan. Nah, Inggrislah yang memulai adanya peraturan seperti itu. Makanya Inggris mengatakan bahwa merekalah yang menemukan atau yang memulai yang namanya sepak bola modern. Dalam sejarahnya juga di Yunani sebenarnya juga sudah ada, sering disebut orang apalah disebut Epicurus. Sebenarnya ada salah seorang yang mengatakan dan menulis di dalam buku bahwa katanya Inggris itu bukan menjadi awal permainan sepak bola yang modern seperti sekarang. Ada yang mengatakan bahwa permainan itu sudah ada, yaitu di Paraguay pada tahun 1793. Yang memainkan ini adalah satu suku yang namanya suku Guarani. Orang yang menyaksikan ini adalah yang menulis ini bahwa dia pernah datang ke sana dan menulis dia sebagai saksi bahwa dia pernah melihat bahwa orang-orang suku Guarani ini yang memainkan seperti permainan bola seperti sekarang. Orang tersebut adalah Joan Manuel Paramas. Dari tulisannya inilah maka penulis Gian Paolo Romanato itu membuktikan bahwa katanya dia mengatakan bahwa Inggris bukanlah penemu sepak bola, tetapi yang memulai penuh sepak bola adalah orang-orang Paraguay, yaitu suku Guarani tadi. Di Italia juga ada seperti permainan menendang dan membawa bola itu sekitar abad ke-16. Dalam sejarahnya memang yang pertama-tama menyebarkan permainan ke seluruh dunia adalah orang Inggris, karena sekitar pada tahun 1800-an para pelaut, pedagang dan tentara Inggris itu yang menyebarkan ke seluruh dunia tentang permainan sepak bola.
Memang mereka sambil menjajah, sambil berdagang. Para tentara dan para pelaut dan pedagang ini, mereka datang ke suatu tempat atau suatu daerah atau suatu negara, mereka bermain sepak bola, yang itu akhirnya diikuti oleh suku atau orang-orang pribumi pada saat itu. Akhirnya mereka berkeinginan juga untuk bermain sepak bola seperti para pelaut, para pedagang, atau para tentara Inggris tersebut. Nah, disitulah sepak bola semakin berkembang. Karena perkembangannya tersebut, pada tahun 1904 terbentuklah FIFA. FIFA ini menaungi namanya menaungi organisasi sepak bola di seluruh dunia. Itu mereka masuk ke dalam FIFA. Kalau di sejarah perkembangan di Indonesia itu memang pada tanggal 19 April 1930 itu di Yogyakarta berdiri yang namanya PSSI atau disebut Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Memang awalnya itu disebut sepak raga. Pada 1 tahun kemudian itu nanti berubah lagi menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, waktu itu yang menjadi pemimpinnya adalah Suratin Susro Sogondo. Nah, pada saat Kongres di Solo inilah nama PSSI yang asalnya Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia maka berubah menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Perkembangan di Indonesia dengan adanya terbentuknya klub-klub sepak bola itu akhirnya sampai sekarang perkembangan sepak bola di Indonesia itu sudah semakin maju. Banyak klub-klub yang sudah mampu untuk berprestasi dengan baik. Setelah itu mereka mampu untuk membangun tim atau klubnya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Para pecinta sepak bola itu yang para pengusaha mereka sekarang kebanyakan mereka itu sudah mandiri tanpa ada bantuan dari pemerintah. Nah, mereka sudah mengelola kegiatan sepak bola di Indonesia itu sudah mulai tersendiri di luar pemerintahan. Memang sekarang masih banyak klub-klub yang belum mempunyai sarana atau prasarana atau yang disebut stadion sepak bola tersendiri. Mereka masih memakai stadion atau lapangan sepak bola milik pemerintah. Tetapi kalau klub-klub besar itu sekarang sudah mulai berkeinginan atau sudah ada yang sudah mampu membangun stadion sendiri. Nah, kita mengharapkan nantinya perkembangan sepak bola Indonesia dengan adanya klub-klub yang kuat, dengan adanya sarana prasarana yang baik, dengan adanya dana atau finansial yang kuat, itu mampu menunjukkan prestasi yang tinggi. Memang sekarang prestasi sepak bola kita masih jauh, masih di luar harapan kita, masih belum mampu. Mudah-mudahan ke depan kita mengharapkan Indonesia lebih berprestasi, bisa ikut Piala Dunia, bisa ikut ke juara, bisa sampai juara Asia. Mudah-mudahan itu harapan kita.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.